Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam Kuis Jawab pada malam ini. Malam ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang mungkin sangat banyak dibicarakan, banyak didiskusikan akhir-akhir ini. Yakni kita akan berbicara mengenai tradisi Imlek. Tradisi Imlek ini tentu sangat akrab bagi kita, baik sebenarnya bukan hanya bagi orang-orang Tionghoa saja, tapi bagi orang-orang non Tionghoa, karena natur daripada orang-orang orang-orang Cina yang tersebar menjadi diaspora di seluruh dunia. Jadi hampir di dalam setiap budaya pasti ada hal-hal yang terkait dengan Imlek ini, atau yang terkait dengan Tahun Baru Cina ini. Sebelum kita akan membahas bersama-sama lebih jauh tentang tradisi Imlek itu, mungkin saya akan share screen sejenak. Saya akan tampilkan semacam gambaran mengenai perayaan Imlek yang ada di Cina. Chunjie is the first day of the Chinese lunar calendar. When Chunjie is approaching, people are busy purchasing goods, cleaning the house, cooking traditional food, making Spring Festival couplets, having a family dinner is the main activity on Chunjie. Dumplings are essential to the dinner. Dumplings represent reunion and goodwill. The whole family gathers to enjoy quality family time. On Chunjie, Lunar New Year's Day, people in new clothes visit each other and give money to kids to send good wishes. During Chunjie holidays, all kinds of celebrations are held, including temple fairs, performances, and lantern exhibitions, which last nearly half a month. Itu adalah sedikit gambaran mengenai kebiasaan orang-orang China, khususnya yang ada di daratan sana, ketika mereka mendekati atau di dalam tahun baru itu sendiri. Kita tahu persis di dalam tradisi Imlek di antara orang-orang Cina, perayaan tahun baru itu dimulai paling tidak sekitar 7 hari sebelum tanggal tahun baru itu, dan kemudian akan berlangsung terus kurang lebih sampai 2 minggu, sampai tanggal 15, sehingga ada istilah yang disebut dengan Cap Gome. Ya, itu yang boleh dikatakan menjadi penutup dari perayaan tahun baru Cina. Yang kerap kali di sini disebut dengan nama Imlek. Kalau di dalam buku-buku kerap kali kita menggunakan istilah yang tadi disampaikan oleh seseorang yang menjadi narator di dalam video yang saya sampaikan. Itu ada istilah yang disebut dengan Chunjie, yang berarti Spring Festival atau Festival Musim Semi. Karena memang di dalam konteks aslinya, Tahun Baru Cina itu erat dengan musim semi. Nah, itu nanti akan kita bicarakan lebih jauh. Nanti saya akan memulai dengan beberapa isu yang muncul yang terkait dengan Imlek ini. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai iman Kristen dan Imlek. Nah, ada sebuah masalah sejarah yang terus berlangsung sampai hari ini, yaitu sejak pekabaran Injil dimulai di Asia, penerimaan terhadap kepercayaan agama dan praktek-praktek budaya telah menjadi pokok perdebatan yang tak kunjung usai.
Jadi semenjak kekristenan itu dibawa ke Asia, khususnya oleh orang-orang Barat, terjadi semacam ketegangan. Ya, apakah kita harus menerima praktek-praktek budaya yang sudah ada sebelum kekristenan masuk di Asia, atau kita harus menolaknya sama sekali. Nah, itu menjadi suatu isu yang sangat-sangat banyak diperdebatkan dan boleh dikata mungkin sampai hari ini belum ada titik tuntas terhadap isu tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tradisi Cina sebagai contoh, tradisi yang sudah ada bahkan sebelum kekristenan masuk di dalam kebudayaan yang didominasi oleh warna Cina. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, bolehkah seseorang membungkuk hormat di depan orang yang sudah meninggal dunia dengan dupa di tangan sebagai suatu tanda penghormatan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini mungkin masih belum bisa dijawab secara tuntas dan masih menimbulkan kebingungan di antara orang-orang Kristen khususnya. Bolehkah merayakan perayaan-perayaan tradisional semacam Imlek? Bolehkah kita terlibat di dalam upacara-upacara penghormatan terhadap nenek moyang, penghormatan terhadap orang tua yang sudah meninggal di dalam tradisi Qingming? Nah, saudara-saudara sekalian, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan saja ditanyakan pada zaman kita hidup saat ini, namun juga sudah ditanyakan semenjak ratusan tahun silam, semenjak kekristenan itu masuk di dalam budaya Cina. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam perkembangannya kita melihat bagaimana orang-orang Kristen menanggapinya. Di dalam sejarah pekabaran Injil di Cina, pernah muncul perbedaan pendapat yang tajam tentang masalah ini di antara Ordo Jesuit dan Ordo Dominikan dan Fransiskan. Jadi Jesuit ini berdiri berhadapan-hadapan dengan dua ordo di dalam tradisi Katolik, yaitu Dominikan dan Fransiskan. Jadi seorang Jesuit yang bernama Matteo Ricci, seorang biarawan, mengajukan penerimaan terhadap budaya lokal supaya Injil ini lebih mudah diterima oleh orang-orang Cina. Jadi Matteo Ricci mengatakan, oke, mari kita terima budaya lokal. Jangan buang budaya lokal ketika kita memberitakan Injil. Supaya Injil ini bisa diterima dengan mudah, bisa diserap dengan mudah oleh orang-orang Cina. Jadi Matteo Ricci ini mewakili kelompok Jesuit. Matteo Ricci ini sangat dihormati, bahkan dia diberi nama Cina. Nama Cinanya adalah Li Matteo. Jadi dia dikuburkan di Cina, ini adalah kuburnya. Jadi dia sangat dihormati oleh karena ya ketika dia memberitakan Injil di Cina, dia tidak membuang sama sekali unsur budaya Cina. Dia menganjurkan penerimaan budaya Cina. Hal ini yang tidak bisa diterima oleh rekan-rekannya dari Ordo Dominikan dan Ordo Fransiskan yang menolak penerimaan terhadap budaya Cina di dalam pekabaran Injil. Nah, itu yang terjadi di kalangan orang-orang Katolik. Kemudian di kalangan orang-orang Protestan, pernah ada suatu masa di mana mereka datang sebagai, dalam tanda kutip, sebagai orang asing. Jadi ketika mereka memberitakan Injil, mereka menggunakan pakaian ala Barat, punya gaya hidup ala Barat. Ya pokoknya ya terpisah sama sekali lah dengan kondisi budaya Cina, sampai muncul sebuah generasi misionari baru yang dirintis oleh seorang yang bernama James Hudson Taylor. James Hudson Taylor ini adalah seorang misionari asal Inggris yang merasa terpanggil untuk datang ke China, untuk memberitakan Injil ke China sampai ke pedalaman, dan dia meninggalkan Inggris pada tahun 1853. Tahun 1854 dia mendarat di Shanghai. Begitu dia mendarat di Shanghai, dia lepas semua pakaian baratnya dan dia mulai menggunakan pakaian-pakaian Cina, dan itu yang kemudian mewarnai seluruh pelayanan dan hidupnya. Bahkan misionari-misionari yang berkarya di bawah supervisinya atau di bawah kepemimpinannya harus
selain belajar bahasa Cina, mereka juga harus berpakaian seperti orang Cina, harus belajar budaya Cina, supaya Injil itu bisa diterima dengan baik di kalangan orang-orang Cina. Jadi saya lihat itu. Nah, itu adalah foto dari misionari-misionari Barat ya, yang bekerja di bawah kepemimpinan James Hudson Taylor. Nah, lihat cara mereka, jadi rambut mereka itu dikuncir seperti orang-orang Cina kuno. Pakaian mereka adalah pakaian seperti orang-orang Cina. Nah, ini adalah salah seorang yang cukup besar jasanya di dalam membawa berita Injil di kalangan orang-orang Cina, James Hudson Taylor. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat di kalangan orang-orang Protestantis ada usaha untuk membawa Injil ini di dalam sebuah budaya tanpa istilahnya menghilangkan unsur budaya itu sama sekali. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita garis bawahi di dalam bersikap nantinya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, mari kita akan melihat di antara pilihan-pilihan yang ada, apakah kita harus memegang budaya dan kemudian istilahnya mengkompromikan kekristenan, ataukah sebaliknya kita buang budaya demi mempertahankan kekristenan yang murni. Nah, buang budaya atau terima budaya sepenuhnya. Nah, ini menjadi sesuatu dua titik atau dua kutub yang saling tarik-menarik di antara orang-orang Kristen. Apakah mereka harus menerima budaya sepenuhnya atau menolak budaya sepenuhnya? Dan menariknya sendiri di kalangan orang-orang Pentakosta ada kecenderungan untuk menolak budaya sepenuhnya. Kalau kita buat semacam spektrum, penolakan-penolakan yang paling kuat terhadap budaya itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Pentakosta. Nah, sementara mereka yang paling istilahnya yang paling bisa menerima budaya, yang paling fleksibel, paling bisa beradaptasi dengan budaya, ya contohnya adalah orang-orang Katolik. Jadi kita melihat di sini kalau di Indonesia itu spektrumnya kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang dalam kaitannya dengan budaya dan tradisi ini, dan secara khusus tradisi Cina ini? Nah, di sini saya menawarkan sebuah solusi. Solusinya adalah kita hindari dua ekstrim yang tadi saya jelaskan di atas. Ekstrim yang pertama adalah menerima tradisi bulat-bulat, yaitu tradisi diterima tanpa syarat dengan alasan agar kekristenan bisa diterima dengan baik dan berkembang subur di tengah-tengah budaya. Ini juga sesuatu yang tidak bisa diterima. Kita tidak boleh menerima tradisi bulat-bulat, budaya bulat-bulat itu tidak bisa diterima, karena ada unsur-unsur budaya itu yang tidak Kristiani. Ada unsur-unsur dari budaya itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghindari dua ekstrem ini. Menerima tradisi bulat-bulat, atau yang berikutnya sebaliknya, membuang tradisi sama sekali. Jadi jika sikap ekstrem yang pertama adalah menelan bulat-bulat, maka sikap ekstrem yang kedua adalah membuang tradisi sama sekali. Banyak orang mengatakan kalau kita sudah jadi Kristen ya Kristen, budaya tidak lagi kita perlukan, budaya menjadi tidak relevan lagi bagi kita. Dan itu juga suatu pandangan yang keliru. Hal yang sama pernah dikatakan oleh almarhum Presiden Soekarno. Kalau kamu jadi orang Islam, jadilah orang Islam Indonesia, gitulah istilahnya. Jangan jadi orang Islam yang ke Arab-Araban. Nah, itu loh. Nah, hal yang sama mungkin bisa kita terapkan kalau itu pada diri kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kemudian kita jadi orang Kristen, namun kemudian kita kehilangan jati diri kita. Nah, kalau saya punya latar belakang Chinese, jadi jangan sampai ketika saya ini jadi orang Kristen dan kemudian saya terputus sama sekali dari budaya di mana saya dilahirkan, budaya di mana saya dibesarkan. Nah, itu. Jadi saya percaya bahwa bukan itu kemauan Tuhan.
Jadi kekristenan datang bukan untuk memusnahkan budaya. Kekristenan datang bukan untuk menihilkan budaya dan tradisi semuanya. Pasti ada tradisi-tradisi yang harus ditransformasi. Ya, itu. Pasti ada tradisi-tradisi yang harus diubah dengan datangnya kekristenan. Namun bukan berarti bahwa itu harus dibuang semua. Jadi yang terbaik bagaimana? Kita tidak boleh lari ke ekstrem kiri, tidak boleh lari ke ekstrem kanan. Ekstrem kiri berarti menelan bulat-bulat tradisi demi penerimaan Injil, walaupun itu akan membawa kita kepada apa yang disebut dengan sinkretisme. Ini nggak bisa diterima. Demikian juga ekstrem yang satunya, yang menyatakan bahwa budaya itu tidak lagi relevan dengan kita. Harus ditinggalkan, dibuang sama sekali. Itu bagian daripada kehidupan lama kita. Nah, ini juga sesuatu yang kurang bijaksana. Jadi yang terbaik adalah menyaring. Menyaring itu artinya memilah dan memilih. Nah, kita memilah-milah dan kemudian memilih di tengah-tengah kesimpang siuran yang ada. Kita melakukan uji terhadap latar belakang sosial, budaya, dan agama dari berbagai macam tradisi. Entah itu yang berupa perayaan, entah itu yang berupa ritual, dan lain sebagainya. Kita uji. Adakah bagian-bagian dari latar belakang budaya sosial yang sesuai dengan iman Kristen? Yang sesuai dengan iman Kristen ya boleh kita teruskan, yang tidak sesuai dengan iman Kristen ya kalau tidak dihentikan harus ditransformasi. Nah inilah yang saya sebut dengan menyaring tradisi. Nah, menyaring tradisi, nah itu artinya menolak dan membuang yang berbau, menolak dan membuang semua yang berbau tradisi akan memiskinkan kita dan hanya akan menguatkan pandangan umum bahwa kekristenan adalah agamanya orang kulit putih. Jadi ada semacam stigma bahwa kekristenan itu agamanya orang kulit putih. Itulah sebabnya di kalangan orang-orang Jawa agak sulit lah pada mulanya kekristenan itu tembus. Sebelum akhirnya ada pekabar-pekabar Injil Tanah Jawa seperti Kiai Sadra, Kiai Teguh Wulung, yang bisa membawa Injil di dalam bentuk yang bisa diterima oleh orang-orang yang berbudaya Jawa. Demikian pula di dalam tradisi China pun, kita juga harus punya gambaran yang semacam itu. Kita tidak boleh menolak dan membuang semua yang berbau tradisi Chinese. Karena kalau kita membuang semua yang berbau tradisi Chinese itu akan memiskinkan kita dan hanya akan menguatkan pandangan bahwa Kekristenan itu adalah agamanya orang kulit putih, dan kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kekristenan harus harus bisa diterima di dalam semua budaya. Dan di salah satu budaya tidak boleh mengkolonisasi budaya yang lain, sehingga aspek dari budaya setempat pada akhirnya hilang dengan datangnya kekristenan. Menerima begitu saja tradisi juga bahaya, rentan dengan berbagai macam sinkretisme agama. Jadi kita tidak boleh, sinkretisme adalah percampuran yang tidak sehat di antara unsur-unsur agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi kita tidak boleh juga seperti itu. Jadi ketika kita menyaring aspek-aspek dari budaya yang baik dan dapat diterima karena sejajar dengan prinsip-prinsip Alkitab, itu dipelihara dan dilestarikan. Dan sebaliknya, aspek-aspek budaya yang secara prinsip bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan, harus berani kita hapuskan tanpa rasa penyesalan. Nah, itu yang disebut dengan menyaring, filtrasi unsur-unsur budaya. Oke, sebelum kita maju lebih jauh mengenai Imlek itu sendiri, saya memperkenalkan ada 3 paradigma, sebenarnya ada 5 paradigma hubungan Kristus dan budaya. Namun saya hanya akan membahas 3 di antaranya yang relevan dengan kita. Jadi dewasa ini ada 3 paradigma yang bisa digunakan untuk memahami hubungan kekristenan dengan budaya. Paradigma yang pertama disebut dengan paradigma Kristus melawan budaya. Kristus melawan budaya itu artinya budaya itu harus penuhnya ditinggalkan.
Ini juga konsep yang tidak benar. Nah, karena kita melihat di dalam kehidupan Kristus sendiri, ya, Kristus tidak sepenuhnya melawan budaya. Kalau sudah lihat di dalam Injil, sudah melihat bagaimana Yesus disunat pada hari ke-8. Kemudian ada tradisi-tradisi yang lain yang harus diikuti oleh Yesus. Yesus merelakan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu adalah bagian dari budaya, bagian daripada tradisi. Kristus tidak sepenuhnya melawan budaya. Kalau Kristus sendiri tidak sepenuhnya melawan budaya, kenapa kita harus sepenuhnya melawan budaya? Itu paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua adalah Kristus dari budaya. Kristus dari budaya itu menyarankan agar budaya itu sepenuhnya diterima. Namun kalau kita lihat di dalam Matius pasal 15 dan Markus pasal 7, nanti saudara bisa melihat bagaimana Kristus mengoreksi bagian-bagian dari budaya. Bagian-bagian dari budaya, dalam hal ini adalah budaya-budaya yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi yang menolak bertanggung jawab terhadap orang tua mereka. Karena tradisi mengatakan, ya, ngurusin orang tua itu boleh istilahnya mendapatkan exemption, boleh mendapatkan pengecualian jikalau yang bersangkutan, katakanlah kalau saya sebetulnya yang sebelumnya memberikan uang kepada orang tuanya dan kemudian dia mengalihkan uang ini ke bait Allah, maka tradisi atau budaya mengatakan bahwa orang-orang ini tidak salah mengabaikan orang tua demi istilahnya ritual keagamaan. Menurut tradisi yang terekam di dalam Markus pasal 7, di dalam Matius pasal 15, ini dianggap keliru oleh Yesus. Jadi tradisi budaya ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan jelas sekali. Perintah kelima, hormatilah ibu dan bapamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Jelas sekali dikatakan. Dan di sini kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk berkelit. Mencoba untuk keluar dari tanggung jawab itu dengan menggunakan alasan budaya. Budaya ini memperbolehkan loh. Kalau kami sudah menyumbang bait Allah, kami sudah nggak perlu lagi untuk ngurusin orang tua kami. Dan Yesus kemudian mengoreksi. Apa yang kita lihat di sini, ternyata ada bagian dari budaya itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu harus dihentikan atau dikoreksi. Makanya gambaran Kristus dari budaya ini juga tidak tepat. Yang paling tepat adalah Kristus mentransformasi budaya. Jadi budaya itu ditransformasi. Budaya diubah sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Kita melihat ada beberapa kasus di dalam kitab suci yang melihat bagaimana Yohanes menggunakan budaya, namun budaya tersebut tidak diseberangkan mentah-mentah. Konsep logos, firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah konsep kafir. Tetapi kemudian ditransformasi oleh Yohanes. Logos yang di dalam konsep kafir tidak pernah bisa jadi daging, ditransformasi oleh Yohanes di dalam Yohanes 1:14. Logos itu kemudian menjadi daging. Nah, di sini kita melihat bagaimana budaya ditransformasi oleh Roh Kudus melalui penulis-penulis Alkitab. Dan inilah 3 paradigma, dan saya menyarankan agar kita menggunakan paradigma yang ketiga di dalam kaitannya dengan budaya, di dalam kaitannya dengan tradisi, termasuk tradisi Imlek yang sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama. Mari kita ke jantung daripada presentasi kita pada hari ini. Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek atau Junjie tadi? Apakah boleh orang Kristen merayakan Imlek? Nah, disinilah kita perlu melakukan analisa. Kita perlu melakukan telaah terhadap perayaan Imlek itu sendiri. Perayaan Imlek itu apa sih? Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami dari sudut pandang sejarah. Tahun baru Imlek mempunyai sejarah yang cukup panjang. Menurut penelitian para pakar, Imlek sudah dirayakan pada zaman dinasti Xia.
yaitu sekitar 2.200 tahun sebelum Masehi. Itu mungkin sekontemporer dengan Abraham. Walaupun kita tahu persis hari perayaan itu berganti-ganti sesuai dengan dinasti yang berkuasa. Baru pada tahun 104, pada zaman Raja Han, dinasti Han Yudi, hari Imlek ini ditetapkan secara permanen. Jadi ada variasi di dalam kurun waktu yang demikian panjang gitu. Lebih dari 2.000 tahun itu, sampai akhirnya dibakukan pada zaman Kaisar Han Yudi. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya pada mulanya Imlek dirayakan dalam rangka menyambut berakhirnya musim dingin dan permulaan musim semi. Jadi saudara harus membayangkan, katakanlah ratusan atau ribuan tahun yang lalu, di mana tidak ada listrik, di mana tidak ada alat-alat yang cukup canggih untuk membuat manusia hangat seperti yang kita jumpai pada hari ini. Kalau saudara pergi ke Eropa pada musim dingin, ada gas yang dialirkan di rumah-rumah, dan itu yang membuat rumah Anda selalu hangat. Tapi di Cina kuno, khususnya di utara, musim dingin adalah sangat dingin sekali, dingin, gelap, tidak menyenangkan, orang sulit kemana-mana, hanya bisa ditinggal di rumah, dan saudara bisa membayangkan ketika musim dingin itu berakhir, dan kemudian datang musim semi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu menjadi suatu momen yang hebat, yang perlu untuk dirayakan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi awal dari perayaan Imlek itu sendiri. Jadi awalnya adalah Spring Festival, itulah sebabnya di dalam bahasa Mandarin yang sering dipakai adalah kata Chunjie tadi. Nah, sedangkan kata Xinjia sendiri itu berasal dari bahasa Hokkien. Xin artinya baru ya, tahun baru. Kemudian Jia itu artinya bulan pertama. Bulan pertama. Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Jadi asalnya itu adalah sebuah festival musim semi, tapi kemudian hari kegiatan perayaan ini dipengaruhi oleh berbagai macam agama. Agama asli Cina, kemudian ditambah dengan pengajaran dan kepercayaan yang beredar di kalangan masyarakat pada waktu itu, sehingga terbentuklah tradisi perayaan yang hari ini mungkin syarat dengan bau keagamaan dan kepercayaan. Tapi asal mulanya, Imlek itu sendiri adalah Spring Festival, hakikatnya. Namun kemudian bercampur baur dengan berbagai macam tradisi, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan bentuk seperti yang sekarang ini. Nah, sekarang kita akan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyambut Imlek. Kegiatan-kegiatan untuk menyambut Imlek itu biasanya dimulai kurang lebih seminggu sebelumnya. Seperti yang tadi kita lihat di bagian awal tayangan, Imlek adalah sebuah event besar bagi orang-orang Cina, seperti Lebaran bagi orang-orang Indonesia, di mana orang-orang akan berusaha mudik dengan segala macam cara. Mudik lewat laut, darat, udara. Nah, hanya tahun lalu aja Cina, Imlek di Cina menjadi Imlek yang mungkin tersepi di dalam sejarah Cina modern, oleh karena pandemi. Nah, kita melihat tahun ini tampaknya akan jauh berbeda sekali kalau kita tinggal di Cina. Suasananya pasti akan jauh lebih meriah, karena orang-orang pasti akan berusaha pulang ke tempat asal mereka, berkumpul dengan orang tua atau senior-senior mereka. Dan perayaan Imlek itu sendiri dimulai seminggu sebelum Imlek, dan biasanya perayaan ini dilakukan dengan upacara bersih-bersih, dilakukan dengan ritual bersih-bersih, bersih rumah, bersih dapur. Dan salah satu ritual yang cukup dikenal adalah ritual sembahyang mengantar dewa dapur ke surga. Biasanya di dalam rumah orang-orang Cina kuno yang percaya akan dewa-dewa, ada sebuah patung tersebut adalah patung dari dewa dapur yang namanya Jia Kun Kong. Biasanya seminggu sebelum Imlek mereka akan melakukan doa di sana, dan ada beberapa ritual, contohnya istilahnya ritual menghentar dewa dapur ke surga. Ngapain dewa dapur ke surga? Dewa dapur ke surga untuk memberikan laporan.
Laporan akan apa? Ya laporan akan apa yang dilakukan di keluarga atau rumah tersebut. Dan bagaimana trik daripada orang Cina supaya laporan mereka terasa terdengar bagus atau yang disebut dengan istilah Tian bagi Tuhan. Tuhannya orang Cina, itu mereka biasanya di patung tersebut ada semacam ritual memberi madu di bagian bibirnya dengan harapan dewa dapur akan mengatakan hal-hal yang manis. Dan kadang-kadang mereka juga memberi apa yang disebut dengan ada kue keranjang ya istilahnya. Kue keranjang itu seperti yang terbuat dari ketan. Nah, itu ditaruh di sana dengan harapan ya nanti dewa dapur itu ngomongnya nggak banyak-banyak macam-macam. Jadi tujuannya adalah ya itu semacam tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Cina di beberapa keluarga-keluarga yang masih terikat kuat sekali dalam tradisi Cina mungkin masih melakukan ritual menghantar dewa dapur Jia Kun Gong ini ke surga. Tujuannya adalah memanipulasi lah tujuan memberi madu, tujuan yang terkait dengan pengenaan kue keranjang ini semuanya itu tujuannya adalah untuk memanipulasi dewa dapur agar dewa dapur itu memberikan laporan-laporan yang baik bagi keluarga yang bersangkutan dan supaya keluarga tersebut diberkati hidupnya. Dan itu 7 hari sebelum Imlek. Jadi kemudian ada yang disebut dengan malam sebelum Imlek. Khusus pada malam sebelum Imlek, pada keluarga-keluarga yang masih terikat dengan tradisi belief, keyakinan Cina kuno yang cukup kuat. Jadi mereka pada malam sebelum Imlek, pada tengah malam, itu mereka membakar hiu sebagai bagian dari upacara penyembahan dewa dan juga sebagai upacara untuk menyenangkan roh nenek moyang. Roh nenek moyang ini bagi orang-orang Cina itu cukup penting karena mereka dianggap sebagai pribadi yang bisa memberi berkat, give blessings ya, to them. Ini yang kerap kali disebut dengan sembahyang tahun baru yang biasa dilakukan dengan sujud atau kui di depan meja sembahyang. Jadi kalau di rumah-rumah itu ada meja sembahyang, ada rumah abu, itu mereka biasanya melakukan kui di situ. Sementara bagi mereka-mereka yang tidak memiliki meja sembahyang atau rumah abu, mereka bisa membuat meja sembahyang sementara di depan pintu. Nah, sembahyang ini juga disebut juga dengan istilah sembahyang samseng, karena pada waktu itu juga istilahnya diberikan semacam sesaji atau semacam sembahyang pengorbanan. Sam itu artinya tiga hewan, yaitu sesaji yang dibuat dari daging 3 hewan, dalam hal ini adalah babi, ayam, dan bandeng. Ini sesaji yang biasa diberikan pada malam menjelang tahun baru. Dan malam Imlek juga kerap disertai dengan gathering. Nah, inilah yang dicari-cari sebenarnya oleh orang-orang Cina yang merantau di berbagai kota, dan mereka biasanya mengusahakan sedapat mungkin pada malam Imlek mereka bisa bersama-sama dengan keluarganya, mereka bisa makan bersama-sama dengan keluarganya, dan salah satu hidangan khas yang biasa disajikan pada malam itu adalah dumpling. Itu pada malam sebelum Imlek. Kemudian pada hari raya Imlek itu sendiri, anak-anak datang pada orang tua, yang muda datang pada yang tua, ada istilah paijia, dan kemudian seluruh keluarga mengucapkan kungsi facai, yang artinya ya sebenarnya selamat, semoga atau semoga mendapatkan kemakmuran, semoga mendapatkan kebahagiaan. Nah, pada hari raya Imlek itu biasanya kalau yang tua itu akan memberikan angpau kepada yang muda. Yang tua memberi berkat kepada yang muda. Sementara yang muda biasanya memberikan hadiah kepada yang tua. Biasanya begitu. Jadi kalau saudara lihat di Cina, pada hari-hari menjelang Imlek, orang-orang muda itu sibuk cari hadiah. Hadiah yang bisa diberikan untuk seniornya, untuk ayahnya, untuk ibunya,
untuk kakaknya. Nah, itu. Nah, sementara yang senior akan menyiapkan itu amplop-amplop berwarna merah. Nah, uang berwarna merah yang dalam kepercayaan Tionghoa itu melambangkan rezeki, yang melambangkan berkat. Nah, untuk diberikan pada mereka-mereka yang lebih muda, mereka yang junior. Nah, biasanya yang dikasih adalah mereka-mereka yang belum menikah. Nah, itu. Dan ada tradisi yang lain yang menarik ya. Nah, itu di dalam 3 hari semenjak tahun baru itu biasanya yang namanya sampah di rumah itu tidak boleh dibersihkan. Karena hal itu dianggap akan membuang berkat. Nah, juga mereka dilarang untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi cuma 3 hari itu biasanya dalam tradisi Cina. Sesudah 3 hari ya bolehlah ngomong sembarang. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah tradisi-tradisi yang dilakukan. Nah, tradisi Imlek ini kalau di daratan lah istilahnya, itu akan berlangsung sampai tanggal 15 ya. Ditutup dengan raya Cap Gome ya. Cap Go kan artinya 15 ya. Nah, ini sedikit gambaran bagi Anda yang mungkin bukan berasal dari latar belakang Cina, supaya bisa mengerti ya, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Cina pada saat Imlek. Ya kurang lebih seperti itulah, walaupun di sana-sini sudah pasti ada variasi-variasi. Nah, dan biasanya juga ada banyak istilahnya acara-acara yang ditampilkan seperti barongsai dan hal yang lain-lainnya. Imlek menjadi sebuah the biggest event. Nah, jadi event yang terbesar di dalam sepanjang tahun di kalangan orang-orang Cina. Oke. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap Imlek ini sebagai orang Kristen? Nah, saya menggunakan satu kalimat. Dan hal ini dikaitkan dengan gagasan yang telah saya jelaskan di atas. Kristus mentransformasi budaya. Saya kaitkan dengan sikap di atas. Kita tidak boleh membuang sepenuhnya, kita tidak boleh menerima sepenuhnya, kita perlu menyaring. Nah, kemudian ada satu kata yang tepat lah, yang boleh katakan meringkaskan, menggambarkan ini semua. Apa itu? Yaitu ikut tanpa harus terhanyut. Merayakan Imlek tidaklah salah bagi orang-orang yang beretnis Cina. Sepanjang mereka tidak terhanyut di dalam pemujaan roh-roh nenek moyang dan praktek-praktek takhayul itu tadi. Nggak apa-apa merayakan Imlek. Bagi orang-orang yang beretnis Cina, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, sama seperti Yesus tidak pernah membuang keyahudiannya, sama seperti Paulus tidak pernah membuang keyahudiannya. Kita pun demikian. Walaupun kita jadi pengikut Kristus, kita tidak perlu untuk membuang dalam tanda kutip hal-hal yang terkait dengan etnis atau budaya Cina kita. Nah, itu. Kalau Imlek diperlakukan sebagai sekedar perayaan tahun baru lunar atau perayaan datangnya musim semi, bagi saya itu nggak jadi masalah. Sama seperti gereja merayakan datangnya tahun baru Gregorian pada tanggal 1 Januari. Perayaan tahun baru Gregorian kan tidak ada seorang pun yang istilahnya melarang kita untuk melakukan perayaan tahun baru. Tidak ada dasar-dasar Alkitab yang sangat kuat yang menghalangi kita untuk melakukan perayaan tahun baru Gregorian. Hal yang sama pun seharusnya bisa diterapkan pada hari raya Imlek ini. Kalau hanya diperlakukan sebagai sekedar perayaan tahun baru lunar atau perayaan datangnya musim semi sebagai lambang joy, sebagai lambang sukacita, saya kira itu tidak ada masalahnya. Nah, jadi poin-poin penting yang perlu dipertahankan juga harus dipertahankan. Hal-hal yang terkait dengan Imlek tersebut yang bagus, indah, juga perlu dipertahankan. Sudah tahu bahwa di dalam sebuah budaya itu
ada elemen-elemen yang mengandung kebenaran, dan dikatakan semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Itulah sebabnya hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari budaya itu ya seharusnya tidak dipermasalahkan, bahkan seharusnya bisa diteruskan. Contohnya apa? Dalam kaitannya dengan Imlek, tradisi family gathering contohnya. Itu adalah suatu hal yang baik, itu adalah suatu hal yang indah. Di mana keluarga-keluarga bisa bertemu satu sama lain, menjalin fellowship, itu adalah sesuatu yang indah. Di sini kita melihat keluarga mendapatkan sebuah tempat yang khusus, jauh lebih penting dari bisnis, jauh lebih penting daripada yang lain-lain. Mereka berkumpul jadi satu di dalam sebuah gathering. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang tidak akan ditentang oleh kitab suci. Gathering, tradisi gathering ini. Ya walaupun tradisi gathering ini di masa pandemi ini juga menimbulkan masalah. Kalau kita bertemu secara non-virtual, kita bertemu secara langsung, face to face, bertemu secara fisik di dalam masa pandemi, tentu menjadi masalah. Karena yang namanya gathering di dalam tradisi Xinjia itu selalu melibatkan makan-makan. Dan bukan hanya makan-makan, tetapi juga ngomong-ngomong, tertawa-tawa, dan lain sebagainya. Dan itu semua mengandung resiko yang cukup tinggi di dalam masa pandemi ini. Namun demikian, sekali lagi, di dalam masa pandemi ini, gathering masih bisa dilakukan secara virtual. Jadi sekali lagi, hal-hal yang baik bisa terus dilangsungkan. Contohnya adalah gathering. Mungkin tahun ini kita tidak bisa melakukan gathering secara fisik. Tahun ini kita melakukan gathering secara visual. Tapi bisa jadi tahun depan kita bisa melakukan gathering secara fisik. Nah, itu adalah sesuatu yang cukup baik. Tradisi untuk menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu, menghormati senior, itu adalah sesuatu yang sejalan dengan perintah Allah. Di dalam 10 perintah Allah, perintah kelima berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Sejalan dengan apa yang dipraktekkan di dalam tradisi Imlek, penghormatan kepada orang tua. Di dalam perjanjian baru, konsep yang sama bisa kita lihat di dalam surat Efesus, di dalam surat Kolose. Anak-anak harus menghormati orang tua. Itu adalah sesuatu yang cukup penting. Sesuatu yang tidak dihapuskan di dalam Alkitab. Dan kita harus meneruskan tradisi ini. Menghormati mereka-mereka yang lebih tua daripada kita. Tradisi angpau. Mungkin banyak orang bertanya, boleh nggak ini tradisi angpau? Nah, sebenarnya di dalam tradisi Cina, ketika kita memberi angpau, itu ada aspek simbolisme di situ. Ada aspek simbolisme. Memberi angpau artinya adalah kita dalam tanda kutip memberkati. Istilahnya kita menjadi saluran berkat. Saluran berkat bagi orang yang lebih muda. Dan saya pikir itu tidak ada salahnya juga di dalam Alkitab pun kita bisa menjumpai beberapa preseden. Khususnya di dalam perjanjian lama. Bagaimana Abraham memberkati anaknya. Bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya. Jadi hal-hal tersebut ya bisa kita jumpai presidennya di dalam kitab suci. Dari hal-hal tersebut sebenarnya tidak perlu untuk diperdebatkan, tidak perlu untuk dihapus sama sekali. Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang elok, yang layak untuk diteruskan. Namun ada hal-hal yang harus dibuang karena hal-hal tersebut mengandung masalah. Semacam memberikan persembahan kepada katakanlah dewa dapur. Nah, itu perlu untuk dibuang ini. Hal-hal yang terkait dengan menyuap dewa dapur, memohon berkat kepada leluhur. Nah, itu yang perlu untuk dibuang gitu. Karena ini tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Sumber berkat bukan pada leluhur.
Sumber berkat bukan pada nenek moyang, sumber berkat itu hanya pada diri Allah, Sang pemberi kehidupan, Sang penopang kehidupan. Kepadanya saja kita meminta berkat. Bukan kepada berhala, bukan kepada roh-roh nenek moyang. Hal-hal semacam inilah yang perlu untuk disingkirkan. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Tapi yang sesuai dengan nilai kekristenan, yang perlu juga untuk dipertahankan. Dan kita pun tidak boleh terjebak sama hal yang berbau takayul. Semacam tidak boleh menyapu lantai selama perayaan Imlek. Karena dipercaya akan menghilangkan berkah. Nah itu. Saudara tahu nggak? Kenapa sih orang-orang Cina yang fanatik itu tidak memperbolehkan anggota keluarganya untuk nyapu selama beberapa hari sesudah Imlek? Nah, itu ada ceritanya. Ceritanya kan ada seorang miskin. Saking miskinnya itu hidupnya menderita dan suatu waktu kemudian dewa atau memberikan seorang dewi di dalam bentuk pelayan. Dewi dalam bentuk pelayan di rumahnya dan pelayan tersebut dikatakan sangat rajin membersihkan rumah dan ketika pelayan itu ada di sana, rumah daripada orang yang tadinya miskin tersebut berubah. Kehidupan dari orang tersebut diberkati secara luar biasa. Dan suatu hari pada tahun baru dikatakan bahwa orang yang sudah dibantu ini menjumpai pembantunya ini sedang tertidur dan dia marah luar biasa dan dia pukul. Dia mau pukul itu pembantu yang sudah membantunya dan sebenarnya yang sudah membuatnya jadi kaya. Nah, pembantu tersebut yang sebenarnya Dewi itu lari dan kemudian larinya kemana? Larinya ke tempat sampah. Menghilang di sana. Nah, itulah yang menjadi tradisi. Awal tradisi, kenapa sampah-sampah tidak boleh? Tidak boleh hilang dari rumah di dalam beberapa hari. Karena ya nanti itu akan membuat rezeki akan lenyap, rezeki akan sirna. Nah, itu ada tradisi yang seperti itulah. Ini adalah takhayul. Karena kita tahu persis berkat dan keberuntungan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan membuang sampah. Berkat dan keberuntungan itu kita dapatkan dari anugerah Allah. Anugerah Allah dan juga dari kerja keras kita. Bukankah itu yang bisa kita jumpai di dalam kitab suci? Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup, jadi ada hal yang tidak kalah pentingnya. Dengan rendah hati, jika kita amati, tradisi tahun baru Imlek itu kadang-kadang bersifat hedonistik dan individualistik. Jadi orang Cina itu kan terkenal sebagai orang yang ya istilahnya materialistik, ya itulah ya. Nah, sebabnya kalau kita lihat semuanya dikaitkan dengan uang, semuanya dikaitkan dengan emas dan lain sebagainya. Semuanya dikaitkan dengan kemakmuran. Ya, pada satu sisi ya kita semua tidak menghendaki kehidupan yang sengsara, kehidupan yang miskin. Nah, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam hal-hal yang terkait dengan itu. Kalau kita istilahnya sangat dipengaruhi oleh tradisi yang hedonistik dan materialistik ini, maka kita akan selalu mengukur kebahagiaan dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Dan itu suatu gagasan yang keliru. Karena kebahagiaan itu bukan semata-mata ditentukan dengan materi. Dengan perkataan ini bukan berarti bahwa materi itu tidak penting. Materi itu penting. Tapi materi bukan satu-satunya penentu kebahagiaan. Jadi, kalau kita mau merayakan Imlek, mari kita rayakan ya dengan cara yang sewajarnya. Jangan kemudian terlalu berlebih-lebihan. Sangat hedon, diwarnai dengan semangat materialistik yang sangat tinggi. Jangan. Mari kita rayakan ya sewajarnya. Itu hal yang penting untuk kita pahami. Oke. Dan pada akhirnya, sekali lagi, kita harus memahami bahwa kebahagiaan itu tidak harus dikaitkan dengan seberapa besar materi yang kita punya. Melainkan
dengan seberapa besar kita menghayati dengan penuh syukur dan sukacita apapun yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Bukankah itu esensi daripada Spring Festival sebenarnya pada mulanya? Ucapan syukur karena mereka sudah melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit, musim dingin yang gelap, musim dingin di mana mereka sangat terbatas. Kemudian datang musim semi, dan disitulah musim yang baru dimulai, di mana mereka boleh bertani kembali karena mereka kondisi budaya Cina kuno adalah kondisi budaya agraris. Mereka bisa mencari makan kembali, mereka bisa menanam kembali, bisa menuai kembali, bisa menyimpan kembali. Jadi wajar apabila Spring Festival dihayati dengan penuh syukur dan sukacita. Jadi marilah kita sambut Imlek tahun ini ya dengan rasa syukur dan sukacita, khususnya di masa-masa pandemi. Pandemi yang sudah berlangsung hampir setahun, kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, terlepas dengan segala keterbatasan, terlepas dengan segala kekurangan yang kita miliki, kita wajib bersyukur. Sebagai orang-orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa, kita harus menghayatinya dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk membuka lembaran baru di tahun ini. Tahun yang disebut sebagai tahun kerbau logam atau tahun kerbau emas. Ya, kita tidak perlu percaya pada sio-sio semacam itu. Karena kita tahu keberuntungan tidak ditentukan oleh sio-sio, kemalangan tidak ditentukan oleh sio-sio. Nah, itu. Kita tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah kontrol Tuhan. Pada akhirnya, kepada rekan-rekan saya yang merayakan Imlek, saya ingin mengucapkan kongsi Fachai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.